Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa barik alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bye.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursi, doanya lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in sha'a aw yatuba 'alaihim. Inna Allaha kana ghafuran rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Shadaqallahul 'azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب ويعذب
يشاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Sirajuddin Marzuki SPDI, yang insya Allah malam ini akan tausiah di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Musola Baitul Muttaqin. Yang saya hormati Bapak Suhardana Kadus 3 Desa Satria Jaya. Yang saya hormati Ketua RW 12 yang pada hari ini, pada malam hari ini diwakili Bapak Roni. Yang saya hormati Ketua RT 011 Bapak Momon. Yang saya hormati Ketua RT 12 Bapak Ramli. Yang saya hormati Bapak Taskani atau yang mewakilinya sebagai Ketua RT 13. Yang kami muliakan para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir dalam peringatan Maulid ini. Dan yang saya hormati dan kami banggakan anak-anakku sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara lomba peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita diberikan alhamdulillah cuaca yang cerah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang hadir ke tempat ini kita dicatat sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat hikmah di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai pula kepada kita. Kami panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah akan menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Adapun kegiatan pada malam hari ini diawali dengan pelaksanaan lomba yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2022 yang melibatkan seluruh anak-anak di lingkungan RT 11, 12, dan 13. Kami berharap program ini akan terus berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang untuk mengapresiasi anak-anak kita yang telah belajar ilmu agama di pengajian-pengajian di lingkungan RT 11, 12, dan 13.
pelaksanaan lomba dan peringatan Maulid kali ini tidak akan terlaksana tanpa adanya sokongan, dukungan moral maupun material dari seluruh warga RT 11, 12, dan 13, terutama para ketua RT, ibu-ibu, para donatur semua. Kami sangat berterima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kegiatan pada malam hari ini maupun lomba yang telah terlaksana, kami sampaikan berikut ini perincian biayanya secara singkat saja. Untuk perincian detailnya akan disampaikan Humas, dalam hal ini Ketua RT 11, 12, dan 13. Total rencana anggaran biaya yang kami anggarkan untuk kegiatan lomba dan peringatan Maulid ini sebesar 15 juta rupiah. Adapun dana yang masuk kepada panitia DKM Mushola Baitul Muttaqin dari donatur-donatur berjumlah 5 juta rupiah. Alhamdulillah, kita juga mengeluarkan dana kas musola yang dikumpulkan dari teman-teman dan anak-anak sekalian yang keliling di lingkungan RT 11, 12, dan 13 itu sebesar 2.800.000 rupiah. Jadi kegiatan malam ini dari yang dianggarkan sebanyak 15 juta terkumpul 7.800.000 rupiah. Alhamdulillah, walaupun tidak sampai pada rencana anggaran biaya yang kita anggarkan, insya Allah acara kita ini tetap berjalan berkat dukungan bapak-bapak yang tanpa kenal lelah, ibu-ibu, semua warga RT 11 dan 12 dan 13. Kami dari DKM tidak mampu membalas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas lelah kita, keikhlasan kita, wujud cinta kita kepada baginda Nabi dengan pahala yang berlipat ganda. Itu saja, mungkin nanti untuk biaya detail-detailnya akan di-share di grup warga RT 11, 12, dan 13. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Humas RT 11 dan 12 dan 13, ketua RT masing-masing. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga atas dukungan moral dan material. Selain itu, kami juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan lomba maupun peringatan Maulid pada malam hari ini banyak kekurangan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi insya Allah ini akan menjadi evaluasi, koreksi di tahun-tahun yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Itu saja yang kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Ketua RW 011 Bapak Momon. Yang saya hormati Ketua RT 012 Pak Ramli. Yang saya hormati Ketua RW 012 yang hal ini diwakili oleh Pak Roni. Bapak-bapak, mohon maaf, marilah kita doakan supaya Pak RW 12 biar sehat kembali dan bisa artinya memimpin para RT di 12. Yang saya hormati Ketua
panitia atau DKM Misbahuddin, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pak Doni Supianto, yang saya hormati Ustadz Imron, Ustadz Rijal, Ustadz Masbah, yang saya hormati juga penceramah kita yang sudah hadir di depan kita, yaitu Ustadz Haji Sirajuddin Marzuki SPDI. Marilah kita doa beliau semoga panjang umur dan bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Sebelumnya saya atas nama pemerintah Desa Satria Jaya, hal ini saya sebagai Kabus 3 mewakili Pak Lurah Astarajan, mohon maaf beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada acara di tempat yang lain. Jadi beliau mohon maaf apabila tidak dapat hadir dalam acara kesempatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitul Muttaqin. Langsung saja, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Tidak hal lain dalam pemerintahan Desa Satria Jaya. Mohon izin Pak RT, nanti ataupun besok ada petugas penyuluhan atau pendataan di setiap RT. Jadi saya minta tolong para RT untuk mengikuti atau memantaunya dalam hal pendataan warganya. Nanti ada beberapa petugas yang datang ke PRT, tolong dibantu. Dan selanjutnya, karena ini sudah masuk di musim penghujan, saya mohon kepada para RT, RW untuk melengkapi saluran air, ya, karena memang ini kendala nanti akan akibatnya banjir. Saya minta tolong kepada RT setempat, tolong lingkungannya disikapi masing-masing. Dan yang kedua, ada hubungannya meteladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya minta kepada warga, Pak RT, Pak RW, tolong warganya disampaikan apabila mau keluar, tolong kalau sudah jam 10 tolong dihimbau jangan sampai keluar rumah, karena sudah banyak sekali gangster dan sudah memakan korban desa tetangga kita, yaitu di Jalan Jaya. Jadi perlu disampaikan juga kepada warganya, jangan bosan-bosan ya. Kalau memang ada warganya yang pergi tugas lembur, tolong dijemput ya. Kalau memang ada anak-anak yang tidak penting banget, tolong jangan dikasih keluar malam. Itu pesan dari Pak Lurah dan juga Pak Repa. Jadi tolong dibantu, kalau bukan kita yang melaksanakan atau menjaga keluarga kita, tidak mungkin, karena polisi itu dan aparat sedikit. Jadi tugas para RT, para ibu, para bapak semua, tolong disampaikan kepada anak-anaknya. Saya minta doanya aja, semoga kita semua sehat. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah malam. Dan tadi saya juga bangga sekali kepada para Pak Ustadz yang telah
membina anak-anak penerus bangsa yang sudah begitu bagus. Semoga ini menjadi contoh dan tauladan bagi RW-RW dan RT-RT yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sebagai juara kedua atas nama Ananda M. Selanjutnya dengan jumlah nilai 1263. Sebagai juara pertama atas nama Ananda Muhammad Saris. Ya. Ya, disilakan Bapak RT 11 Pak Momon untuk membagikan. Sensor dulu. Saya tamu yang bagus. Ya. Saya Ibu Marawis RT 11. Dengan jumlah nilai 1069. Jadi dikit nih. Paling 11 poin. Nilai sebagai juara pertama Ananda Nafisa Nurtain. Tangannya mana nih? Tangannya. Selanjutnya lomba cerdas cermat. Ya, saya sebutkan langsung sebagai juara 1. Saya sebut langsung pengajiannya aja ya. Enggak anaknya lebih cepat. Sebagai juara ketiga dulu dah. Yaitu diraih oleh baik Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz yang saya hormati. Mari kita sama-sama membacakan meditasi tahlil. Semoga acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang datang pada malam hari ini dapat berkahnya. Amin. Ila hadratil Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أقول بكم فلم أنه لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم وصل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Bu, kata Nabi, orang bakhil itu adalah orang yang apabila disebut namaku lalu dia kagak mau baca sholawat kepadaku. Bakhil. Apa bakhil? Lid. Besok di hari kiamat, siapa yang bisa memberikan syafaat, siapa yang bisa memberikan pembelaan terhadap kita? Cuma satu. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis
hadis qudsi, nanti semua manusia berkumpul pada hari kiamat. Yang pertama didatengin adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata manusia, ya Nabi Adam, tahukah engkau bagaimana keadaan kami? Mohonlah syafaat kepada Allah agar Allah meringankan, mengampunkan segala dosa dan salah kami. Nabi Adam angkat tangan. Apa kata Nabi Adam? Idhabu ila Nuh, sono pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu apa jawab Nabi Nuh? Nabi Nuh juga enggak mampu. Bukan makomnya Nabi Nuh. Nabi Nuh menyerahkan urusan umat manusia pada saat itu kepada Nabi berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Idhabu ila Ibrahim. Nabi Ibrahim juga enggak mampu. Lalu Nabi Ibrahim menyerahkan lagi urusan manusia pada hari kiamat kepada Nabi Musa alaihissalam. Idhabu ila Musa. Sono minta kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga angkat tangan. Apalagi Nabi Musa pernah mukul orang Kipti. Umatnya Fir'aun, kaumnya Fir'aun sekali pukul oleh Nabi Musa mati. Nabi Musa merasa punya dosa. Idhabu ila Isa alaihissalam. Silakan pergi sono kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga angkat tangan. Baru kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sujud di bawah ars. Lalu kata Allah, irfa rosaka ya Muhammad, angkat kepalamu, wasal, minta. Apa yang kau minta akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa dikata oleh Nabi kita? Ummati ya Allah, umat saya. Enggak disebut oleh Nabi kita, mana bini saya ya Allah, mana anak saya, enggak. Kita semua disebut. Makanya ketika kita mendengar nama Nabi kita diucapkan, maka janganlah kita pelit. Ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buru-buru kita mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Jadi kalau dengar nama Nabi Muhammad disebut, kita buru-buru. Aulan nasibi yaumal qiyamah aksarum alayya sholatan. Nanti orang yang paling dekat denganku, kata Nabi pada hari kiamat, adalah orang yang paling banyak bacaan sholawatnya. Tuh, ya. Apalagi kata Nabi, kalau kita mengucapkan salam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Tadi kita baca ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini menjadi alasan
perasaan kita ketika dibaca tuh di mahallul qiyam, tempat berdiri, kita baca ya Nabi salam alaika, kita berdiri semua, kita meyakini pada saat itu Nabi kita hadir di hadapan kita sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam atasku kecuali Allah kembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa jawab orang yang mengucapkan salam. Makanya kalau dibilang maulid itu bid'ah, entar dulu ya. Dulu ketika Nabi kita lahir, engkongnya Nabi, siapa engkongnya Nabi? Ada yang tahu? Engkongnya Nabi namanya Abdul Muthalib. Begitu Nabi kita lahir, setelah lahir kumpullah tuh di rumah engkongnya Nabi namanya Abdul Muthalib. Begitu kumpul dibagiin makanan, makan bareng-bareng. Yang kita lakukan saat ini ada makan bareng-bareng nggak antar? Hah? Ada? Nasi kebuli? Bukan hanya makan bareng-bareng. Tadi udah diawali dengan pembukaan baca bismillah. Kata Nabi, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu kiramal katibin ayyaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah perintahkan itu malaikat kiraman katibin. Suruh ngapain itu malaikat? Ayyaktubu fi diwanihi, untuk menulis di catatan buku amal orang yang mengucapkan bismillah. Apa yang dicatat? Arba'a mi'ati hasanatin, 400 kebaikan buat orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang mau makan aja kagak bismillah, udah habis sepiring, nambah lagi sepiring, kagak baca bismillah. Ya Allah, kebangetan banget ya. Kalau lupa yang begitu, entar selesai makan baca bismillah awaluhu wa akhiruhu, bacanya begitu ya. Di awal nggak baca bismillah, di akhir baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Tuh ya, baca. Lalu apalagi yang kita baca? Fatihah ya. Itu Fatihah dibagi dua kata Nabi. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu semuanya pujian kepada Allah. Lalu kata Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Itu semuanya buat hambaku yang meminta apa saja aku kabulin. Makanya kita minta yang hadir pada hari ini insya Allah umurnya panjang, yang pada sakit mudah-mudahan sembuh, yang belum ada jodohnya mudah-mudahan ada jodohnya, yang udah ada jodohnya mudah-mudahan nambah lagi. Hah? Mau nambah lagi, dipelantong sama yang tua ntar. Tuh, dirawat baik-baik ya. Jangan disia-siain bini anak ya, tanggung jawab. Tuh. Jangan atuh kagak bener nambah lagi, dua orang bener nambah lagi, ini malah nang brekele. Jangan diikutin ya. Tuh ya. Yang hadir pada hari ini insya Allah yang pada punya utang lunas. Ada Pak Kadus, bilang aja Pak Kadus ntar ya. Siapa tahu ntar turun sember apa hujan mah insya Allah udah ditahan sama Allah ya. Tadi udah gerimis-gerimis sedikit pergi, saya minta ya Allah tunda, pindahin ke tempat yang lain. Alhamdulillah hujan kagak jadi. Tuh, ya.
Yang hadir pada hari ini insya Allah, yang pada punya kesulitan Allah jadikan mudah. Amin ya Rabbal. Yang hadir pada hari ini insya Allah nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Kita kembali setelah Nabi lahir, engkongnya ngundang orang banyak, ngajak makan bareng-bareng sebagai tasyakur, tahadus bin nikmah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah yang telah menjadikan seorang nabi yang terakhir. Karena kakek beliau tahu ini anak bukan bocah sembarangan, sebab bertepatan dengan kelahirannya itu pasukan gajah yang mau menggugurkan Ka'bah hancur semuanya, diserang sama apa? Burung ababil, habis semua. Itu salah satu tanda kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca lagi di kita di Maulid, baca tahlil. Emang tahlil ada tuntunannya? Ada. Nabi kita ngajarin jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifanu jadidu imanana, bagaimana kami harus memperbaharui iman kami? Lalu kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau pengen iman kita terus baru, sering-sering perbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bersyukur ada majlis malam ini, majlis maulid. Kalau nggak ada malam ini, nggak ada acara seperti ini, saya yakin malam ini hampir nggak ada yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Tapi alhamdulillah dengan berkat diadakan majlis malam ini kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Siapa orang yang terakhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya menjelang kematian ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tapi kalau lagi main gaple, mati loh. Malaikat maut kebetulan lagi lewat, cabut, mati dia. Tuh, itu mati namanya su'ul mati. Main gaple kan degig semua orang hatinya, ya. Jahat semua, main gaple ada bapak, anak, mantu sama ipar. Anak di atas lihat bapaknya, ini bapak gua matiin nih. Kata bapak, anak songong loh. Gue mau dimatiin. Lah kalau kagak sekarang kapan lagi kesempatan saya, Pak? Tuh. Kata bapaknya ngeliat ke bawah lagi, mantunya. Ini mantu gue nih. Gue matiin lagi nih, ya, ditutup, digaplein. Ya Allah. Semuanya orang yang main gaple artinya jahat, ya. Kagak ada yang main tolong menolong di situ, kagak ada. Makanya cari teman nih, teman yang kayak begini yang suka kumpul di majelis ilmu. Apalagi kata Nabi, man ta'allama baban minal ilmi khairum min an yusalliha al farakatin. Siapa orang yang belajar satu bab, maka lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini babnya terbanyak kita, ya. Bab tadi dibaca bismillah, ya. Aturan nggak tahu, jadi tahu baca bismillah ada pahalanya berapa? 400 kebaikan. Artinya satu kali kita baca bismillah pahalanya sama dengan kita berbuat baik selama sebanyak 400 kali. Lalu kata Nabi dengan bismillah, mamin abin yakulu bismillah illa jaba syaitan kama yadubur rasul 'alan nar.
Tidak ada seorang mukmin muslim, seorang hamba Allah yang dia baca bismillah kecuali setan meleleh. Setan meleleh sebagaimana melelehnya timah di atas api. Tuh ya. Jangan lupa sama baca bismillah. Maka saya bilang tadi, makan udah 2 piring kagak baca bismillah, pantesan baik dibantuin sama siapa? Setan. Uplek banget yang makan mah setan udah 2 piring. Kalau orang mah kagak mungkin makan 2 piring, nambah baik. Tuh baca bismillah, ya Allah. Tuh bismillah, bab bismillah selesai, bab tahlil selesai. Terus tadi dibaca apa lagi tuh? Baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, la, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maka kata Nabi, falahu hasanatun, maka dia memperoleh kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu Allah lipatin jadi 10. Lalu kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, aku enggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alifnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, lamnya juga 1 huruf. Alif lam mim semua 1 huruf, berarti ada berapa tuh? 3 huruf dikalikan 10. Wal hasanutu bi asyri amsalha, 1 hurufnya dikalikan 10, 3 huruf berarti 30. Yang baca Quran dapat pahala. Berapa huruf tadi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Banyak itu. Hurufnya enggak kita hitung banyak. Kalau dikalikan 1 hurufnya 10, berapa banyak kebaikan yang didapat oleh yang membaca. Lalu yang mendengarkan, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan itu ayat Al-Quran, maka dengerin, diem, agar kamu dapat rahmat, dapat kasih sayang. Yang baca dapat pahala, yang dengerin dapat pahala. Habis itu baca kisah maulid. Kisah maulid itu menerangkan tentang bagaimana sejarah Nabi. Minimal banget ketika dikaji itu, ya, dibaca itu, mengerti ke kagak, kita yakin itu adalah sejarah Nabi. Maka insya Allah dengan keberkahan kisah maulid, kita mendapatkan keberkahan umur kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang berkah, makin bertambah tua, makin baik perbuatannya. Tapi umur yang enggak berkah, makin tua makin jelek perbuatannya. Makanya insya Allah yang hadir pada hari ini semuanya punya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh isinya maulid kita, ya. Jadi dulu ketika engkong Nabi cuma makan doang, kita dilengkapin banyak. Terus habis itu ada doa bareng-bareng, ya. Doaul jamaah mustajabun, doa bareng-bareng maka menjadi mustajab. Tadi Pak Kadus udah nyampein, sekarang banyak penyakit masyarakat adanya geng motor, ya. Kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan semua geng motor yang ada di Indonesia, mudah-mudahan semuanya Allah berikan hidayah, sehingga semuanya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau semua bangsa kita, negara kita diisi oleh rakyat yang soleh dan soleha, insya Allah enggak ada yang namanya geng motor, enggak ada orang jahat, karena semuanya orang baik. Ya, berkat doa kita berkumpul pada hari ini, jadi semuanya bagus. Kemudian diisi dengan tausiah, belajar
Tadi udah disebutkan kata Nabi, man ta'allama baban minal ilmi khairum min an yusalliya alfa rakaatin. Belajar satu bab maka pahalanya Allah jadikan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Terus banyak lagi kata Nabi, Nabi memberikan nasihat kepada sahabat Nabi, ya Ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wala taktubu harfan. Ibnu Mas'ud, duduk engkau sebentar di majelis ilmu. Ini udah majelis ilmu nih kalau begini. Duduk engkau di majelis ilmu, la tamasu qalaman wala taktubu harfan. Sekalipun kagak megang pulpen, orang nulis satu huruf pun. Ada yang nulis, ada panitia doang. Yang lain mah dengerin doang, ya. Tapi kata Nabi, sekalipun enggak nulis, enggak megang pulpen, khairul laka min itki alfi raqabatin. Itu pahalanya lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak pada zaman Nabi. Budak zaman Nabi mahal, apalagi budak yang masih muda, ya, yang wadon cakep muda, wah mahal banget itu, ya, bisa gantiin kedudukan majikan. Budak laki masih muda, gagah, mahal. Tapi dengan duduk sebentar di majelis ilmu maka pahalanya kalah semua. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir, kita duduk di majelis ini, insya Allah pahalanya berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lama enggak kita duduk di sini? Lama. Makanya udah ngesot baik itu dengkul, ya. Ada yang udah kesemutan, ya. Ada yang udah mingset dari ke kiri ke kanan. Ayo we, ya. Tuh. Itu lama, kalau sedikit aja pahalanya udah besar, apalagi lama. Itu mata kaki apa kapalan. Iya, ada yang kapalan. Tanda kapal kan hitam-hitam dikit, ya. Tuh. Itu kalau lama, kita ini udah lama dari tadi. Saya aja udah makan jeruk udah 1, anggur berapa biji itu dah. Udah kopi 2 gelas, 1 saya kasih panitia. Tuh, lama sekali kita duduk. Kalau sedikit aja pahalanya besar, apalagi lama. Wa nadharuka ilal alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Kata Nabi, pandangan engkau kepada guru yang mengajarkan, kepada orang alim, kepada ulama yang ada di majelis ilmu, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Itu masih lebih baik daripada 1000 ekor kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Nih, ngeliatin saya doang dikasih pahala, enggak tanggung-tanggung lagi. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah, lebih baik pahalanya daripada 1000 ekor kuda yang dia beli lalu diberikan untuk jalan Allah, disedekahkan. Kalau kuda digunakan di jalan Allah, kuda untuk apa? Perang. Kalau perang kudanya yang bagus apa yang kecil, yang kuntet, yang kurus? Bagus. Kuda kuntet, kurus, kecil, ya jangankan diajak perang baru ditunggangin udah mati. Ya Allah, kuda yang mahal. Saya pernah nanya ke tukang kuda, kira-kira harga kuda berapa bang? Kalau yang jelek mah 5 juta juga dapat. Itu yang begitu tuh, yang kecil kuntet kurus. Kalau yang gede berapa bang? Yang gede 30 juta kurang lebih. Itu masih lebih, apalagi kuda yang bagus, ya mahalan lagi. Lah kalau 1000 ekor kuda dibeli kemudian digunakan untuk berperang di jalan Allah, maka berapa duit yang dikeluarkan itu? Itu masih kalah dengan mandang guru di majelis ilmu. Makanya besok ini Pak Ketua Musola ini, ya, adain majelis ilmu, pahalanya gede, ya. Apalagi lagi ngaji mati. Lagi ngaji mati, pahalanya ya Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun.
Orang-orang yang Allah wafatkan melalui malaikat Allah dalam keadaan berbuat baik, maka para malaikat nyambut, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat, silakan masuk ke dalam surga karena perbuatan baik yang kamu lakukan. Tuh, lagi ngaji mati, begini nih, begini mati nih, enak ini, tapi nggak ada yang mau. Ada yang mau lagi begini mati? Ora, anak saya masih pada kecil, utang saya belum lunas, mana bapaknya belum pulang-pulang, bocah masih pada sekolah, entar dulu mati mak ya. Tapi mati dalam keadaan berbuat baik, malaikat nyambut dan menjadikan nanti kubur kita rodhoh min riyadil jannah. Jadi ngaji pahalanya gede ya. Nih Pak Ustaz ya, ketua musola, adain majelis ilmu, majelis ta'lim, membuka kitabnya, kitab apa kek? Jangan kitab gaple dibuka. Kitab, ada kitab Lubabul Hadis, kitab Riyadus Sholihin, kitab Hidayatus Salikin, banyak. Yang penting itu sumbernya ada hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, wasalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Jawab salam ke, ngucap salam maupun salaman kepada guru yang mengajarkan, kepada ulama yang mengajarkan di majelis ilmu, maka kata Nabi khairul laka min ibadati alfi sanatin, pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Kira-kira ibu-ibu sampai usianya 1000 tahun, bapak-bapak buru-buru 60 tahun aja jalan udah seret-seret, udah kena stroke, mana ngiler baik, ya, mulut udah miring sebelah, jalan rada miring, udah kayak ikan mujair kurang air, nyerempet dikit. Ya Allah, ini kita menjawab salam saja kepada guru di majelis ilmu maupun salaman, maka Allah jadikan pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ya Allah, kalau setiap pekan kita belajar dengan guru, berada di majelis ilmu, betapa banyak pahala kita. Emang pahala perlu? Fa'amman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dirajkan Nabi bertemu dengan salah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan, akri ummataka ya Muhammad, sampaikan kepada umat engkau, surga itu tanahnya bagus, airnya bagus, dan semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam surga, pohonan-pohonan yang ada di dalam surga berasal dari benih ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau tumbuhannya udah kita tanam, ilokan kita kagak masuk surga. Makanya banyakin ucapan itu, insya Allah tumbuhan yang kita tanam, pohon yang kita tanam di dalam surga, tinggal kita nanti nyusul. Tuh. Belum lagi kata Nabi, orang yang membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kataballahu lahu alfa mi'ata alfa hasanatin. Orang yang mengucapkan itu subhanallah terus sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah catat buat dia 100.000 kebaikan. Satu kali aja dia ucapkan 100.000 kebaikan buat dia, apalagi banyak. Terus kata Nabi, Allah hapus segala kesalahannya sebanyak 100.000 kali.
Sejak kita balik, semua kesalahan kita dicatat sama Allah, lalu kita ucapkan itu, maka semua salah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak sampai di situ, diangkat derajat kita oleh Allah juga 100.000 kali derajat kita. Jadi nanti ada perbedaan, surga pun ada tingkatannya. Orang yang banyak zikirnya kepada Allah makin tinggi derajatnya. Tuh, ya. Makanya jangan malas-malas kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah daripada kita berkumpul pada hari ini. Kalau itu semua yang kita lakukan, apakah maulid itu dilarang? Tidak. Semuanya ada pahalanya. Kecuali di dalam maulid pada nyawer, kasih lagu namanya maulid tapi naik panggung, joget-joget, maka itu menjadi bid'ah yang sangat luar biasa, bid'ah dolal. Tapi insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini mendapat pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, oleh-oleh kata Nabi, man ahya sunnati fa ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, besok di akhirat bersamaku di dalam surga. Apa sunnah Nabi? Banyak. Ini pakai sorban. Sorban sunnah Nabi. Sholat 2 rakaat, yang satu enggak pakai sorban, satu pakai sorban, pahalanya gedean yang pakai sorban. Rakaatani bil imamah khairum min sab'ina bila imamah. Kata Nabi, 2 rakaat sholat pakai sorban lebih besar, lebih baik, lebih banyak pahalanya, keutamaannya ketimbang 70 rakaat kagak pakai sorban, pakai sorban. Ta'ammamu fa inna syaitana la yata'ammamu. Pakailah sorban, setan enggak pakai sorban. Lalu kata Nabi, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Pakailah sorban karena sesungguhnya para malaikat pakai sorban. Itu sorban, padilah sorban. Sorban sunnah Nabi. Jangan kita tinggalkan sunnah Nabi. Kan pantas banget sholat pakai sorban, ya. Jangan sholat pakai kaos oblong. Di belakang tulisannya apa tuh? Macam-macam ya. Ada yang kaos partai, ya. Ada yang tulisan macam-macam dah. Orang awam lihat partai, aduh. Ya, begitu sholat lihat itu. Kalau orang awam kemudian dia baca, itu nanti merusak sholat. Jadi sholat yang bagus bagaimana sunnah Nabi? Kalau punya sorban pakai. Tuh, pakai baju yang bagusan, kan ngadep Allah. Ngadep Pak Kadus aja pakai kaos, pantas nggak Pak Kadus? Kurang pantas. Ya, apalagi ngadep Allah pakai pakaian yang bagus, pakai sorban. Lalu ada yang bertanya, pakai sorbannya bagaimana? Kata Nabi, farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu alal qolanis. Kalau pengen sesuai dengan Nabi pakai sorban, kata Nabi, perbedaan antara kita dengan orang musyrik pakai sorban di atas peci. Nih minimal begini nih kalau mendekati sunnah Nabi. Atau kalau enggak diudang-udang, tuh ya, diputer. Kayak sekarang kalau kita saksikan di museum Topkapi ada masih sorban Nabi di atas peci diputer. Ada ya. Tuh, kalau enggak ada udah taruh di mana kek. Asal jangan ditaruh di pinggang. Kalau sorban ditaruh di pinggang namanya bukan sorban, apa namanya? Angkin. Emang orang beranak pakai angkin, dibundel di pusar, ya. Kita pakai sorban dan taruh di pundak tuh kayak Pak Kadus gitu ya, atau di pundak atau di gelar dah buat sajadah boleh, yang penting bawa. Tuh bawa tuh sorban. Kenapa? Sunnah Nabi. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak seneng sama sunnahku bukan golonganku. Kita cinta sama Nabi, cinta. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi pakai.
Terus apalagi sunnah Nabi? Di antaranya lagi pakai siwak. Siwak sekarang gampang, ada di toko minyak wangi pakai. Siwak begini nih. Kalau saya selalu pakai siwak, sholat nggak pakai siwak, nggak pakai sorban, rugi saya. Nih siwak nih, harganya 4.000. Dulu kalau pengen kita dapat siwak nungguin orang pulang haji. Begitu pulang haji kita tungguin, kagak dibagi. Sian banget ya. Ya Allah, siwak kecil harganya murah, tapi rakaatani bisiwakin khairum min sab'ina bila siwakin. Salat 2 rakaat pakai siwak pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat orang pakai siwak. Tuh. Lalu kata Nabi, laula an asyuqu ala ummati la amartuhum bisiwakin ma kulli salatin. Kata Nabi, kalau enggak memberatkan umatku, maka aku perintahkan semua umatku pakai siwak ketika sholat. Kalau enggak memberatkan umatku, kata Nabi. Ada yang jawab, sekarang mah udah enggak perlu siwak, yang ada sikat gigi sama odol. Lah enak aja saya jawab, iya lu sholat bawa-bawa sikat gigi sama odol. Begitu Allah sebelum Allah Akbar krosok. Lah ke kumur orang dilepein. Kalau siwak mah udah tinggal gosok doang. Tuh ya. Itu siwak baunya tetap siwak. Habis makan jengkol 2 piring digosok di giginya tuh ya, pakai siwak. Enggak akan itu siwak bau jengkol. Siwak bukan kayu sembarangan, sunnah Nabi. Makanya Nabi ngajarin laula an asyuqu ala ummati la amartum bisiwakin ma kulli salatin. Kalau enggak memberatkan umatku, aku perintahkan semuanya pakai siwak ketika mau sholat. Kan saya kagak punya gigi. Ada orang begitu gak punya gigi? Ada. Gigi depannya habis pisan. Apa yang saya gosok? Nah, kalau di belakang ilokan ada kali gigi Brahma, gigi Graham di belakang ya. Udah cari itu atu ya. Kodek, tahu kodek. Bercongkel tuh pakai siwak. Yang penting sunnahnya. Ada lagi bagaimana kalau nggak punya gigi sekalian? Dimut-mut boleh nggak? Tuh ada jamaah saya nanya begitu. Rupanya dia nggak punya gigi. Adanya bagaimana? Saya punya isit doang. Udah mut-mut nggak apa-apa lah ya. Daripada kagak pakai siwak ya. Yang penting dapat sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari siwak. Kalau kita cinta sama Nabi ya, tuh kerjain ya. Jadi cinta sama Nabi, semua perbuatan Nabi digedek, dibenci ya. Yang begitu besok pengen kumpul sama Nabi, kagak. Nabi udah sampaikan, man ahya sunnati fa ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku. Berarti yang enggak menghidupkan sunnah Nabi ora cinta. Wa man ahabbani kana ma'il jannah, siapa yang cinta kepadaku besok masuk surga bareng aku. Tuh, saya malu pakai sorban dibilang ustaz katanya. Tadi ada pakai anu tuh ya nanya. Saya malu kan seorang biasa kagak apa pakai sorban, malu saya. Jangan dipikirin. Tanya aja besok kuburan lu sama kuburan gua kan beda-beda. Lah kalau bareng-bareng mah sempit, jangan mau ya. Besok kuburan kita masing-masing, biarin dia nggak tahu ilmunya, kita udah tahu ilmunya, amalin. Itu sunnah Nabi. Bodoh amat besok orang mau ngatain apa ke, ustadz baru ke, mukiai baru, bodoh amat ya. Yang penting kita cintai Nabi, semua perbuatan Nabi kita ikutin. Insya Allah besok begitu kita mati, kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam berapa udah? Jam 10. Udah ya ngasoh. Saya udah meniran ini mulut. Dah insya Allah nanti kita ngaji lagi bareng-bareng ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini membuat silaturahmi kita makin erat. Saya kalau nggak ada acara ini buru-buru masuk pelosok begini ya. Ditinggal di sini saya udah keder kagak bisa pulang saya. Kemarin di warga perumahan Sahara Desa Satria Jaya juga sama. Saya bilang saya kalau tinggal di sini kagak bisa pulang saya. Sama jauh juga kayak ini. Jadi kalau ditinggal udah ada keder saya ya.
Tapi insya Allah kalau Allah sudah kehendaki kita akan berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Assalamualaikum Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin aw niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin aw niyatin wa i'tiqad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Terima kasih saya mengucapkan mudah-mudahan dengan mauizah hasanah tadi dapat kita amalkan dengan guru-guru kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu